Gimana caranya menarik itu, Mas? Caranya menarik itu Pak Bambang waktu itu sama wadah, ya kalau orang Jawa nyebutnya tempe. Tempe dikasih kembang 7 rupa, minyak sama keris. Kerisnya itu ada 2, yang satu perempuan, yang satu laki. Kalau yang perempuan ini ditidurkan sama Pak Bambang, yang laki ini berdiri. Waktu berdiri, terus yang laki ini sudah dikasih minyak sama Pak Bambang ini bisa terbang, Mas. Terbang ke atas ini 3 kali, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Habis itu uang ini udah ngumpul banyak waktu itu kalau nggak salah uangnya dihitung ada 25 juta sama Pak Bambang. Itu lembaran ratusan apa 50? 50 sama 100.000. Sobatku, dimanapun Anda berada, kita sekarang ada di posisi Lemor. Lemor itu di daerah Banyuwangi Barat, dekat Jember, hampir perbatasan lah sama Gunung Kumitir. Sekarang kita ditemani oleh narasumber kita yang bernama Mas Eko. Mas Eko nanti akan berkisah di mana Mas Eko tuh pernah melakukan sebuah ritual pendohiran uang dengan media keris dengan temennya yang namanya Pak Bambang. Katanya si Mas Eko, Pak Bambang ini masih family apa masih saudara, juga rumahnya dekat dengan Mas Eko. Mari kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam Pak Odeng. Gimana, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kegiatannya apa Mas hari-hari ini? Kegiatan saya sehari-hari di sawah. Tani lah. Tani, ya saya tani. Tapi di samping tani saya ya di dunia spiritual saya. Itu awal kisahnya gimana Mas? Dan tahun berapa? Awal kisah itu saya tahun 2010. Saya mempunyai saudara. Saudara saya itu seneng di dunia spiritual, seneng pusaka waktu itu. Waktu itu di belakang rumahnya saudara saya itu yang bernama Pak Bambang ada sumber di situ itu katanya orang banyak pusaka, banyak orang yang datang ke situ untuk menarikan pusaka-pusaka itu. Waktu itu Pak Bambang ini penasaran sama sumber di situ. Terus Pak Bambang ini melakukan ritual untuk penarikan pusaka-pusaka di situ. Ternyata waktu itu Pak Bambang nggak bisa untuk penarikan itu. Terus Pak Bambang bingung mau gimana caranya. Terus Pak Bambang ini ingat kalau dia ini punya guru di daerah Malang. Terus Pak Bambang ini datang ke Malang, sowan ke gurunya, mau tanya caranya menarik pusaka itu. Terus sama gurunya ini Pak Bambang ini suruh bawa sampel tanah yang ada di sumber itu sama gurunya. Terus tanah yang dibawa Pak Bambang ini di Malang dilihat sama gurunya, suruh ritual membawa sesajen di sumber itu sama gurunya. Terus suruh puasa 7 hari sama gurunya, sama Pak Bambang dilaksanakan lah itu ritual Pak Bambang.
selama 7 hari 7 malam Itu puasa ya? puasa. Puasa Puasa 7 hari 7 malam itu enggak makan, enggak tidur lah ya? Apa gimana itu? Puasa waktu itu puasanya ritualnya jam 12 malam. Puasanya seperti puasa biasa, cuma puasa putih, puasa mutih Pak Bambang. Ritual puasa 1 hari, ritualnya jam 12 malam selama 7 hari. Itu Pak Bambang. Yang membawa sajen, sembarang lah intinya Mas. Di tempat itu selama 7 hari itu Pak Bambang akhirnya berhasil mendapatkan keris itu. Kerisnya itu ada 2 ya, katanya itu kerisnya cowok sama cewek. Keris apa itu Mas? Katanya Pak Bambang ini kerisnya keris Om Yang Jimbe. Waktu itu Pak Bambang nggak tahu keris itu buat apa nggak tahu Pak Bambang. Akhirnya Pak Bambang kembali lagi ke gurunya di Malang sana. Di Malang. Tanya sama gurunya kegunaan keris itu buat apa sama Pak Bambang. Terus dijelasin sama gurunya, keris ini bisa mendatangkan uang. Pak Bambang sendiri ngelakuin itu. Maksudnya Pak Bambang itu habis dapat keris itulah ya? Iya. Katanya gurunya bisa untuk mendapatkan uang. Mendatangkan Pak Bambang ini sebagai tetangga apa? Saudara, masih saudara ya tetangga. Tetangga iya, panjenengan ya? Iya. Terus gimana kok ujung-ujungnya mendapatkan uang tadi gimana Mas? Waktu itu Pak Bambang ya dikasih tahu sama gurunya, suruh ritual memakai wadah itu sama kembang 7 rupa sama minyak. Minyaknya apa itu? Minyak apel jin. Apel jin. Berapa daun? Kan ada apel jin itu ada yang 5 daun, 7 daun, 3 daun, kalau nggak salah ya. Kalau waktu itu yang saya tahu itu minyaknya itu botolnya kecil. Buhur apa minyak? Minyak. Cuma ya minyaknya itu saya heran, minyaknya itu nggak ada tutupnya, nggak ada anunya itu. Kan digaji itu ya? Iya, minyaknya itu. Itu pas waktu melakukan proses pendohiran uang itu, Mas Ekonya ikut? Waktu itu nggak percaya kalau keris bisa mendatangkan uang, saya nggak percaya waktu itu. Terus saya tanya ke orang-orang, apa bener ada keris yang bisa mendatangkan uang. Saya tanya ke orang tua, saya tanya kesana kesini, saya belum ada yang tahu kalau keris bisa mendatangkan uang, itu belum ada yang tahu ya. Terus waktu itu saya tanya ke Bambang, Pak Bambang itu katanya Pak Bambang bisa, cuma saya masih belum percaya waktu itu kalau saya belum membuktikan sendiri kalau keris bisa mendatangkan uang. Terus waktu itu udah berapa lama saya nggak ketemu sama Pak Bambang. Terus ketemu sama Pak Bambang itu saya diajak pembuktian sama Pak Bambang. Waktu itu diajak ritual penarikan uang sama media keris itu. Terus itu di mana? Di rumahnya Pak Bambang? Di rumahnya Pak Bambang. Di rumahnya Pak Bambang. Terus waktu itu saya penarikan uang itu jam 12 malam sama Pak Bambang, diajak sama bertiga, sama ada teman saya itu 1. Gimana caranya menarik itu Mas? Caranya menarik itu Pak Bambang waktu itu sama wadah, ya kalau orang Jawa nyebutnya tempe, dikasih kembang 7 rupa, minyak sama kerisnya itu ada 2, yang 1 perempuan, yang 1 laki. Kalau yang perempuan ini ditidurkan sama Pak Bambang, yang laki ini berdiri. Waktu berdiri, terus yang laki ini sudah dikasih minyak sama Pak Bambang ini bisa terbang Mas, terbang ke atas ini 3 kali, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Habis itu uang ini udah ngumpul banyak waktu itu kalau nggak salah uangnya
dihitung ada 25 juta sama Pak Bambang. Itu lembaran ratusan atau 50? 50 sama 100.000 waktu itu. Terus waktu pertama proses lah, ibaratnya proses apa pendoiran uang ya, apa masnya itu ikut di situ? Saya ikut di situ waktu. Jadi bertiga itu ya? Ya bertiga, sama ada tetangga saya yang ikut waktu pembuktian itu, ya masih saudara lah. Terus uang tadi keluarnya dari mana? Saya nggak tahu kalau uangnya itu keluar dari mana, nggak tahu. Waktu keris itu naik ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, habis itu uang itu muncul. Uang itu muncul, ya udah banyak itu uang. Ditempeh tadi? Ditempeh itu tadi, sama Pak Bambang. Waktu itu, ya pas saya percaya waktu itu. Tapi uangnya itu apa masih lak-lakan apa korat karit? Sudah korat karit. Korat karit, korat karit, iya. Ya masyarakat lah ya? Iya, ditempeh itu semua udah uang. Banyak di situ sama Pak Bambang. Terus Pak Bambang itu sampai sekarang masih ada? Pak Bambang sekarang masih ada, cuma sekarang sudah pindah di Malang. Nah, rumah di sini? Rumah di sini udah nggak ditempati. Katanya Pak Bambang itu kaya ya orang? Pak Bambang sekarang itu kaya. Pak Bambang mobilnya itu banyak, nggak kerja orangnya. Ya media itu, melalui media keris. Jadi dapat keris itu jadi kaya dia ya? Mendapatkan keris itu, Pak Bambang ini jadi kaya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang masih hidup orang? Oh hidup, masih hidup. Sekarang orangnya tinggal di Malang, pindah tempat di Malang. Tapi Malang mana ya? Malang daerah Dadapan. Dadapan, ya daerah Karangkates itulah. Oh, Karangkates, daerah Dadapan. dekat Bendungan ya? Ya dekat Bendungan. Bendungan Pak Bambang sekarang masih ada di sana. Ya kalau sering kembali ke sini, Pak Bambang sering jenguk rumahnya di sini. Sini kosong rumahnya? Kosong di sini, kosong, nggak ditempati udah. Masalahnya orangnya sudah kaya, kalau di sini kan desa, kalau di sana kan sudah kota. Ya, makanya sekarang pindah di sana, cara wong golek duit iki gampangan nang kono timbangan nang ngene. Terus waktu dapat 25 juta itu apa masnya dikasih uangnya? Saya waktu itu dikasih 5 juta sama Pak Bambang. Yang 20 juta diambil sama Pak Bambang. Waktu saya dikasih 5 juta. Masnya dapat 25 juta? Iya. Masnya dikasih 5? Saya dikasih 5 juta. Temennya itu? Temennya itu waktu itu dikasih 1 juta. Cuma 1 juta? Iya. Masalahnya cuma ikut aja itu orangnya. Nggak ro lah itu kan ya Mas. Nggak ngerti apa-apa lah. Yang penting tak jak, iku mau. Terus Mas kenapa sampai sekarang nggak pernah minta tolong lagi? Saya kalau sekarang saya nggak kepingin lah, kalau dari uang itu saya nggak kepingin. Kenapa alasannya? Alasannya ya satu, uang dari mana saya kan nggak jelas. Nggak jelas uang dari mana kan nggak tahu. Ya kalau uangnya itu halal kan gitu Mas. Kalau uangnya ngambil punyanya orang kan saya ikut dosa. Tapi pertama itu pas melakukan proses pendoiran uang itu, apa ada tetangga yang hilang? Waktu itu kalau di tetangga nggak ada yang hilang. Berarti kan bukan uangnya tetangga lah. Ya, bukan uangnya orang. Bukan uangnya orang. Tapi Pak Bambang ini kalau sekarang udah duwe ngon-ngon meneh Mas. Ngon-ngon maksudnya piye Mas? Saiki Pak Bambang ya namanya orang sifatnya kan kurang. Jadi wis dikei sakmene cek kurang, Jadi intine kepingin tambah kaya. Pak Bambang akhirnya kan kalau di sana kan cedek ambek gurune Mas. Cedek ambek gurune, dadi dek carane arep ngene kan penak karo gurune. Dadi dek iki saiki ngrumat iku mau sing diarani tuyul, jarine wong saiki diarani tuyul. Lah tuyul iki mau karo Pak Bambang iki dideleh di omah kene. Tuyule dadi omah kene. Ditaruh di sini. Ada yang ngrumat di sini. Siapanya itu? Saudaranya? Bukan, temen. Temennya. Waktu itu temennya yang ngrumat itu istrinya yang dibuat makan.
istrinya temennya itu. Dibuat tumbal. Bukan buat Netei. nyusui. Nyusui. Kalau tuyul kan nyusui. Heeh. Waktu itu saya nggak tahu kalau Pak Bambang ini kok punya tuyul. Katanya orang tua, saya tanya di orang tua, kok tonggomu ngomongnya ngono Mas, tonggomu sih. Apa banyak tetangga yang hilang, Mas? Waktu itu banyak Daerah sini ya? Iya, Daerah sini banyak orang yang kehilangan uang. Ada yang kehilangan 500, 100, itu banyak. Waktu itu saya mengalami sendiri tuyul itu masuk ke rumah saya. Waktu itu jam 12:30 malam. Saya itu belum bisa tidur. Waktu itu kok kamar saya itu pintunya itu buka sendiri. Pintu kamar itu buka sendiri. Saya waktu itu di depan televisi. Saya masih nonton TV. Nah, kok pintu kamar kok buka sendiri. Saya penasaran. Waktu itu saya sedikit banyak punya amalan-amalan. Nah, saya waktu itu ya ada amalan saya yang saya terus akhirnya saya bisa melihat tuyul itu. Tapi wujud tuyulnya gimana, Mas? Kalau tuyul itu anak kecil, telinganya itu panjang gini, matanya kecil, hidungnya ini kecil, tangannya ini nggak ada, cuma segini, kakinya cuma spot jadi nggak ada kayak cepel lah ya. Iya. Waktu itu ya kayak kalau tangannya itu ya bisa panjang waktu itu. Terus tetangga saya bilangin, saya omongin kalau yang punya nggak ada yang percaya waktu itu. Sampai di depan rumah saya itu ada orang pinter. Katanya gini orangnya, beno wis lek mlebu nang omah tak cekel ndek aku, tak ketok tangannya, bilangnya gitu. Saya kalau ngomong nggak ada bukti, Mas. Terus akhirnya saya ada guru di daerah Banyuwangi. Saya tanya bagaimana caranya menangkap tuyul itu. Terus saya dikasih amalan sama guru saya untuk nangkap tuyul ini. Akhirnya berapa minggu itu tuyul itu masuk ke rumah saya lagi jam 12:30 malam. Terus akhirnya saya habis dikasih amalan sama guru saya itu, saya pegang, saya masukkan ke botol tuyul itu. Habis itu saya tunjukkan ke tetangga saya itu. Berarti melihat semua tetangga itu? Cuma yang saya kasih tahu ya orang 3 lah, nggak semua saya kasih tahu. Masalahnya yang mempunyai pesugihan itu masih saudara saya kan. Tapi kok tahu tuyul itu punya Pak Bambang? Apa si tuyul tadi ngomong? Tuyul ini waktu saya masukkan ke dalam botol ini, saya tanya siapa yang ya bilangnya itu Pak Bambang, katanya gitu. Bapaknya Pak Bambang? Iya, bapaknya Pak Bambang gitu. Tuyul itu cuma bukan 1, 2, 3 loh, Mas. Pak Bambang punya 6. Punya 6? Itu cowok semua apa? Cowok semua. Cowok semua. Cuma bentuknya itu nggak sama. Macam-macam lah bentuknya itu. Cuma yang sering mengambil uang itu yang telinganya panjang itu. Telinganya panjang yang sering masuk. Pakai cawat apa pakai ya kayak sebetul pempes lah. Pempes. Iya. Cawat ya. Pempes seperti itu. Waktu itu saya kasih tahu ke orang-orang itu yang nggak percaya itu, maksudnya saya kasih tahu kalau ini sama nggak percaya sama ada dudui, cuma gak usah ngomong loh. Saya ngomong gitu deh orang-orang itu. Akhirnya ya percaya. Akhirnya Pak Bambang itu Pak Bambang itu bingung besoknya itu. Bingung ya, ngelipetan di ngarep omah itu, Mas. Bingung, cuma nggak berani masuk di rumah Pak Bambang. Tapi biasanya kalau dia pulang ke sini itu berapa bulan apa berapa minggu? Kalau ke sini biasanya kalau nggak salah ya nggak mesti, kadang 3 bulan sekali yang mengambil uangnya itu. Tapi kok bisa ya tuyul, tapi yang merumat apa yang melihara itu bukan si Pak Bambang sendiri ya, malah sewa orang lah ya? Bisa, Mas.
ini kan contohnya sewa orang Iya. untuk merumat apa mengasuh si tuyulnya kan? Iya, bisa Bisa ya. bisa. Waktu itu ada tetangga saya yang kehilangan. Waktu itu dia itu habis beli motor, uangnya ini sisa 500.000, sisa 500.000. Terus uangnya yang sisa 500.000 ini hilang. Terus orangnya ini tanya kepada saya, saya omong kalau duit sampeyan hilang di joko iki, joko tuyul. Terus sopo sing joko tuyule ngomong ngono wong Mas. Sing joko iki etan omahe sampeyan, sing ngrumat iki sing etane omahe sampeyan. Terus piye iki carane? Wis gak apa-apa sampean ngomong. Terus akhirnya orangnya tuh ngomong, orangnya marah. Datengin ke rumahnya orang yang kehilangan. Nah, datang ke rumahnya orang kehilangan, terus orangnya bilang kalau nanti orangnya kesini, awakmu ndang mrene. Ngomong ngono aku. Iya wis, aku sak waya-waya siap. Terus akhirnya orangnya jam 10 malam datang ke rumahnya orang itu. Terus saya tanya, kalau kamu nggak ngerumat, nggak ngopeni sing diopeni iki, saya terus piye njalukmu? Saya bilang gitu. Apa njaluk tak buktekno? Saya bilang gitu. Ya, kalau saya mau buktikan, saya buktikan. Saya gitu. Terus orangnya takut. Bilangnya gini, iya dulu memang ada di pickupnya itu. Waktu itu kan pickupnya waktu itu buat muat janur ke Bali. Nah, waktu itu iya dulu memang ono sing ero di montore Bambang itu, ono sing ero sing nang dhuwure motor kono toyole. Wis saiki gak usah, saya bilang gak usah bahas masalah itu. Saya sudah tahu saya. Kalau sampean gak percaya, ayo tak buktekno. Sampean tak buktekno iki sing di rumah sampean. Dianya gak berani. Waktu itu kalau pembuktian saya waktu itu cuma pakai burung gagak. Saya bakar. Burung gagak disembelih, dibakar apa langsung waktu itu saya kalau syaratnya itu harus disembelih pakai pelatnya pring, bambu. Gak boleh menyentuh tanah. Itu langsung habis itu langsung disunduk, langsung dibakar. Itu baru dia mau datang. Ya, enamnya itu datang semua. Saya buktikan waktu itu. Wah, sama kelihatan Mas ya? Ya kelihatan, semua orang kelihatan. Lihat semua itu? Lihat semua. Habis itu ya makanya Pak Bambang pindah dari sini ya guru-guru iku Mas. Mungkin malu ya? Malu. Di masyarakat sini? Di masyarakat itu tuh malu. Kalau sekarang ya nggak ada udah di situ. Tuyulnya nggak ada? Tuyulnya nggak ada. Cuma ya kalau sekarang tuh banyak yang tempat pesugihan tuh banyak sekarang Mas. Di situ. Tapi Pak Bambang itu kan sudah mempunyai keris om yang cimbe lah ya. Iya. Itu juga bisa mendoirkan uang dengan media keris. Tapi kok masih cari? Ya namanya orang ini. Cari yang lain lagi loh. Ya makanya itu kalau Pak Bambang ini ya sifatnya menungso, ini mau sifatnya papat Mas. Sifat papat ini mau sifatnya siji anggoro murko kan ngono Mas. Sifatnya kurang. Jadi Pak Bambang ini wis suge, kurang suge. Jadi kepinginnya suge tambah suge kan ngono. Tapi dulu pas Mas Eko dengan Pak Bambang waktu proses keris tadi bisa mendapatkan uang sampai 25 juta, itu belum kaya ya? Waktu itu masih ya sedang-sedang lah Mas. Tapi belum kaya kayak sekarang Pak Bambang itu. Waktu itu ya masih biasa. Waktu itu belum kaya. Tapi Mas Eko emang dulu gak percaya besi kok bisa mendoirkan uang lah ya, apa mencari uang lah ya. Nah, waktu itu saya belum percaya kalau ada keris yang bisa mendatangkan uang, saya nggak percaya. Lalu dibuktikan itu baru percaya ya. Nah, kalau sama Pak Bambang itu dibuktikan, saya baru percaya kalau keris itu bisa mendatangkan uang. Sama dengan Pak Bambang saudara gimana? Saya saudara itu dari istri saya. Dari istri? Dari istri saya.
Tapi rumahnya itu jauh apa? Deket Mas, ya kalau dari rumah itu cuma jarak 5 meter, jarak 5 meter. Tetangga, juga Tetangga, saudara. saudara. Tapi sampai saat ini nggak pernah komunikasi Masnya dengan Pak Bambang? Kalau sekarang Idul Fitri itu nggak pernah? nggak pernah Mas. Nggak pernah. Ya masalah itu yang tadi itu. Habis kejadian itu. Nah, habis kejadian itu nggak pernah udah. Seperti hubungan saudara udah jauh. Kayak musuh lah ya. Kayak musuh. Karena Masnya membongkar aib. Nah itu saya bongkar aibnya Pak Bambang itu. Jadi sekarang itu ya kayak orang, nggak pernah silaturahmi. Meskipun datang ke sini udah nggak pernah mau main ke rumah, nggak pernah. Nggak pernah mau. Nggak pernah udah. Karena sudah tahu satu kampung sih. Kalau satu kampung sudah tahu semua kejelekan Pak Bambang itu tadi. Waktu itu orang ya nggak pernah nggak ada curiga sama Pak Bambang itu nggak ada. Kalau Pak Bambang kerjanya gini nggak ada. Waktu itu ya normal-normal aja kayak wong jenenge wong pangeran ngedum rezeki. Kan ngono Mas, ngedum rezeki yo piye kuno pancen garis wis oke kan ngono. Jadi orang-orang itu nggak tahu kalau Pak Bambang itu suka main kayak gitu. Pikiran tetangga mungkin tadi usahanya itu lancar ya. Nah, usahanya lancar karena dia usaha waktu itu sebelum dia mempunyai itu dia nggak kerjanya ya di bangunan, di kuli dia. Jadi kuli proyek dia waktu itu. Waktu udah mempunyai keris itu, akhirnya dia bisa beli mobil pickup. Akhirnya pickupnya itu dibuat muat Janur ke Bali. Ya orang-orang yang di kampung itu ya lihatnya kerjanya ya ini. Orang-orang nggak tahu kalau Pak Bambang ini sebetulnya di belakang usahanya ini duwe kok ngono Mas. Pak Bambang ini. Ya yo akhirnya pas kebongkar iku Mas ini. Mburi-mburine iku mau Pak Bambang pas pindah ke Kopo. Tapi terakhir ke sini ada berapa bulan Mas? Kemarin ini masih datang Mas. Waktu puasa dia pulang. Oh, puasa kemarin. Kemarin pulang. Tapi sudah pindah domisilin ya? Pindah domisili ke Malang sekarang. Ke Malang ya, sama keluarganya juga. Iya. Di sini udah kosong, nggak ada tapi tempat tidak. Yang melihara itu masih ada di sini? Ada masih. Yang memelihara itu masih ada. Melihara tuyulnya? Iya. Cuma maksudnya sekarang itu yang cari uang itu nggak di tetangga-tetangga enggak. Maksudnya nyarinya itu jauh. Jauh. Bukan di tetangga-tetangga aman, udah nggak ada yang hilang uangnya itu nggak ada. Ya. Mungkin takut lah ya. Takut. Kalau tetangga sering hilang nanti bisa dimasa juga tadi ya. Sosok kayak dipong Om ya. Iya benar. Ya, terima kasih Mas Eko atas waktunya. Kita dari tim ekspedisi Kang Odeng mau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.